Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah saya semester 7 untuk mata kuliah metode penelitian pariwisata. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Sebelumnya di pertemuan pertama dijelaskan RPS dan tujuan serta deskripsi mengenai metodologi penelitian pariwisata. Untuk yang pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas apa itu research. Ini mungkin jika Kang Tete pernah sedikit baca-baca, mungkin pernah baca ya, science research, social science, ada descriptive, explanatory, and evaluative research. The sociologist Norbert Elias. Apa sih riset itu? The aim, as far as I can see, is the same in all science. Put simply and cursorily, the aim is to make known something previously unknown to human being. It is to advance human knowledge to make it more certain or better fitting. The aim is discovery. Ya, jadi menurut Elias ini di 1986 tujuannya untuk mengetahui tujuan setiap penelitian adalah dengan mengeksplor atau terlibat langsung dalam kegiatan penelitian itu sendiri. Yang tadinya data atau informasi itu tidak diketahui menjadi lebih diketahui dan bisa di-share ke peneliti yang lain atau ke stakeholder yang membutuhkan data tersebut. Nah, penelitian juga membutuhkan pastinya ilmu pengetahuan. Khususnya kalau di sini berbicara tentang manusia, ya ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau sikap manusia, ada psikologi dan sebagainya ya. Scientific research is conducted within the rules and convention of science. This means that it's based on logic and reason and the systematic examination of evidence. Kalau yang riset ilmiah, scientific, ini ada aturannya ya, aturan atau kaidah yang sudah pakem mengenai keilmuan itu, tentang keilmuan yang ilmiah ya, berdasarkan pada harus logis ya, sebagai fundamentalnya logis. Alasannya karena hasilnya itu mengikuti struktur yang sistematis. Ideally, within the scientific model, it should be possible for research to be replicated by the same of different. Jadi riset itu, jadi Kang Tete yang akan menyusun sebuah riset jurnal dan sebagainya sebenarnya tidak harus pusing-pusing untuk mencari judul apa, karena kita bisa mengambil dari penelitian-penelitian sebelumnya apa di sana yang kekurangannya atau yang bisa ditambahkan hasanah keilmuannya gitu ya. Or different researcher and for similar conclusion to emerge. Although this is not always possible or practicable. Social science research is carried out using the method and tradition of social science. Social science differ from the physical or natural science in that it deals with the behavior of people as social beings, and people are less predictable than non-human phenomena. People can be aware of the research being conducted about them and are not therefore purely passive subjects. They can react to the result of research and change their behavior accordingly. Ini yang tadi membahas tentang
scientific, ini untuk riset ilmu sosialnya seperti apa. Ya karena ini mungkin hal yang dari dulu pernah apa ya, riset yang heritage ya, karena ilmu sosial ini menyangkut mungkin di dalamnya ada sosial ekonomi, karena sosial itu biasanya sosial ekonomi dan lingkungan ya. Nah di sini tentang ilmu riset mengenai ilmu sosial ini berdasarkan fenomena ya, fenomenanya seperti apa yang akan diriset. Biasanya ya ilmu sosial ya tadi kata saya, sosial dan ekonomi itu akan relate satu sama lain, serta ada lingkungan juga di sana. Oke, ini selanjutnya descriptive, explanatory, and evaluative research. Ini deskripsinya seperti apa? Ya deskriptif ya finding out, describing what is, ya mendeskripsikan sorry, mendeskripsikan. Oke, explanatory research, explaining how or why things are they are, using this to predict. Kalau explanatory ini biasanya untuk memprediksi ya, tapi biasa ini kualitatif ya. Evaluative research, evaluation or policy and program. Jadi kalau evaluasi riset tentang evaluatif itu biasanya program-programnya sudah berjalan dan akan dievaluasi. Ini biasanya kebijakan atau suatu program ya, bisa menggunakan pendekatan evaluative research. Lebih jelasnya, descriptive research is very common in the leisure and tourism area. Nah ini sangat-sangat pariwisata banget ya. For three reasons: the relative newness of the field, the changing nature of the phenomena being studied, and the frequent separation between research and action. Nah ini biasanya suka dipakai ya, terutama untuk membuat master plan, feasibility study, menggunakan descriptive research pendekatannya. Explanatory research move beyond description to seek to explain the pattern and trend observed. For example, ya ini sebagai contohnya, a particular type of leisure activity or tourism destination experience and decline in popularity. An explanation is called for. The hosting of an international sporting event gain approval from the government against the wish of member of the local community. Why or how does this happen? Nah ini untuk mengetahui lebih lanjut menggunakan explanatory ya. Jadi bisa tahu juga nanti di sana trennya seperti apa. The art are yang ketiga ya. Contohnya, the art are patronized by some social group but not other. What is the explanation for this? Oh ini pertanyaan ya. Ini bisa dijawab oleh Kang Tete. Okay, evaluative research arise from the need to make judgment on the success or effectiveness of policy, programs, or practice. For example, whether a particular leisure facility or program is meeting required performance standard, or whether a particular tourism promotion campaign has been cost effective. Masih di bagian evaluative research, concept of valuation and implies a technical or value-free process. However, as we shall see, value are never absent from human affair when the process is more explicit with respect to value, particularly when research is involved with a process of seeking to change the status quo. It may be referred to as transformative. Oke, ini menurut pendapat Stewart 2014. Why? Kenapa sih kita membuat riset? The first is useful to be able to understand and evaluate research report and article encountered in an academic, professional, or managerial context. Di background, di breakdown di bawahnya ada subnya. Understanding research report, ini contohnya etc. Conducting academic research project, management tool in policy making, planning, managing, evaluating.
Ya ini, kenapa sih kita riset ya? Pertama untuk memahami dan mengevaluasi yang tadi ya, laporan. Misalkan laporannya seperti ini, bener nggak sih gitu ya. Yang kedua ya sebagai salah satu hasil dari kegiatan akademik ya, ilmiah. Second, many reader of this text may engage in research in academic environment, where research is conducted for its own sake, in the interest and pursuit of knowledge. For example, for an honor, master or doctor thesis. Ya pastinya salah satu syarat ya untuk kelulusan keilmuan dari bachelor ini di sini master ya, master atau doctoral thesis. Most reader will find themselves conducting or commissioning research for professional reason. As manager or consultant, it is therefore particularly appropriate to consider the role of research in the policy making, planning, and management process. Research in policy making, planning, and management processes, ya ini ada policy, are considered to be the statement of principle, intention, and commitment of an organization. Plan are detailed strategy typically set out in documents designed to implement policy in practical way over a specific period of time. Kalau di bagian manajemen, is in a process of implementing policy and plan. Oke. Jadi ada beberapa ya. Ini kalau yang plan ini berkaitan dengan strategi. Ini polisinya. Ada yang di manajemen. Ini melihat proses implementasi kebijakan dan perencanaannya seperti apa. Jadi butuh ada riset. Example of policy and plan management. Ini ada contohnya. Saya tidak baca semuanya, ini kita masih panjang ya, 26 slide. Leisure center, itu bisa dibaca saja. Maximize use by all age group. Tourism Commission extend peak season. Art center encourage contemporary composer. National Park increase non-government revenue. Meningkatnya keuntungan tapi yang bukan milik pemerintah ya pijakannya. Oke, ini National Park, ini Art Center, ini Tourism Commission. Oke, ini jadi berarti ke bawah ya bacanya ya, bukan ke kanan ternyata. National Park plannya 3-year plan to implement user pay program. Manajemennya implement user pay program. Oke. What does research? Kenapa sih kita research ya? Ini lebih detail lagi. Ya, Akang Teteh sebagai mahasiswa, coursework student project as learning medium and or part of professional training. Ini juga salah satu bentuk challenge ya, atau exam untuk sejauh mana keilmuan yang sudah didapat dituangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya bisa dijadikan rujukan ya, atau pegangan stakeholder terkait ya, tergantung nanti risetnya di mana. Research student adding to knowledge and training qualification for a research academic career. Nanti siapa tahu ada yang menjadi konsultan atau researcher. Ini adalah saat yang tepat untuk mencoba memulai. Oke, ini saya nggak baca semua kali ya. Ini bisa dibaca karena masih panjang perjalanan. Atau kita coba yang manajer ya, siapa tahu di sini akan menjadi manajer ya. Research to inform practice, monitor performance and aid in decision making. Ini juga penting ya, seorang manajer akan mengambil keputusan berdasarkan dokumen atau riset yang sudah dilakukan. Apa-apa saja yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, itu juga dari dokumen riset. Atau nanti ada yang di government. Saya sebagai pendidik maksudnya akademik ya, part of the job description, knowledge for its own sake and or to engage with industry, profession and or to benefit society. Kalau bagi dosen ya penting ya, research jurnal itu sebagai poin penilaian ya.
Oke, konsultan ya. Ada yang merangkap dosen sebagai konsultan. Research under contract to government, commercial, and non-profit organization. Who pay? Ya, siapa yang bayar? Ini ada ya. Ada yang unfunded. Some research conducted by academic require little or no specific financial resources over and above the academic basic salary. For example, theoretical work and the many studies using student as subject. Kayak ini yang nggak dibayar ya. University internal fund. University tend to use their own fund to support research which is initiated by academic staff and where the main motive is the advancement of knowledge. Most university and college have research fund for which member of their staff can apply. Government funded research council. Kayak ini dari pemerintahan ya, mungkin kementerian dan sebagainya. Contohnya UK Economic and Social Research Council and the Australian Research Council ini biasanya membuat suatu kegiatan yang harus diriset oleh akademik ya. These similar bodies often also provide scholarship. Ini juga ada beasiswa ya for research student. Okay. Who pay? Ini private trust. Many private trust or foundation also fund research. For example, the Ford Foundation and the Leverhulme Trust. Trusts have generally been endowed with investment fund by a wealthy individual or from a public appeal. Industry fund money come from the world of practice. For example, from a government department or agency, from a commercial company, or from a non-profit organization such as a governing body of sport. In this case, the research will tend to be more practically oriented. Government agency and commercial and non-profit organization fund research to solve particular problem or to inform. Nah, kalau yang ini ya, ada yang di industri tuh secara praktis ya, risetnya harus bisa diimplementasikan langsung atau problem solving untuk suatu masalah ya. Research output. Nah, ini yang mungkin belum terbahas ya. Di sebelum dengan saya dengan dosen yang bisnis digital, mungkin apakah sudah sampai sedetail ini. Output keluarannya ya ini ya, yang nanti UTS dan UAS saya tidak memberikan banyak tugas, jadi tolong jurnal dan proposal penelitiannya sesuaikan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan jadwalnya ya, karena berkaitan dengan nilai. Oke, ada academic journal article, professional journal article, conference presentation, paper, books, policy planning, management report. Nah, ini ada banyak ya. Impact study. Nah, ini juga ternyata dampak pariwisata juga bisa dijadikan suatu output research ya. Nah, ini refer journal in leisure and tourism. Nah, ini ada banyak. Ini ada dari US dan UK, ada Australia. Nah, ini yang Indonesianya bisa jadi rujukan juga untuk diambil mana yang sesuai, yang interestnya di mana, tinggal diganti subjeknya atau metodologinya seperti apa bisa diganti, atau di situ biasanya ada kekurangan risetnya ya, itu kita bisa masuk ditambahkan. Policy planning management report ini yang tadi ya, tambahannya kali ya. Similar to environment appraisal discussed above the rational comprehensive planning model. They are complementary of factual information on the current situation with regard to a topic or issue of concern and are designed to assist decision maker to become knowledgeable about the topic or issue and to take stock of such a matter as current policy, provision level, and demand. Ini penjelasan dari policy planning management reportnya. Laporannya di posisi statement seperti ini, di market profile seperti ini, di market researchnya seperti ini. Ini ada banyak ya. Ini penjelasan mengenai riset-riset apa saja ya, yang nanti di dalamnya tuh harus terdapat apa. Misalkan ya kita membuat market research, is more
encompassing activity research on the actual and potential market for a product or service can take a place in advance of a service being established, but also as a part of the ongoing monitoring of the performance of an operation. Jadi kalau kita arahnya untuk market research, nah penjelasannya atau kurang lebih isinya seperti ini ya, mengenai biasanya produk atau service apa ya nanti yang sesuai dengan kegiatan apa yang sedang berjalan gitu ya. Oke, ini ada banyak ya. Ini visibility study ini biasanya juga banyak juga ya untuk pekerjaan konsultan ini. Investigate not only current customer characteristic and demand as in the market profile, but also future demand and such aspect as the financial viability, environment impact of proposed development or investment project. Nah, ini di dalamnya ada menghitung kalau di aspek ekonominya ada IRR ya, untuk apa forecast ya kedepannya seperti apa itu ya. Karena ini saya juga ada experience atau pernah ada portofolio mengenai feasibility study. Kayak ini yang ada research allocation need study. Nah, ini juga banyak ya pilihannya, ini sebagai apa namanya template atau acuan nanti mau kemana arahnya. Oke, ada forecasting study impact. Nah, ini impact nih ya, kita kan ada mata kuliah dampak, ini juga bisa ya. Large build development typically require an environmental impact study to be undertaken as part of the process of gaining approval from planning agency, covering matters such as noise and traffic generation and impact on natural and cultural heritage. Ini mungkin arahnya sebenarnya ke masalah lingkungannya ya. Bisa juga sih nanti ada pendekatan tentang keilmuan lingkungannya seperti apa. Oke, ini banyak ya performance appraisal ya, industri sektor study. Oke. Ini bahan-bahan yang tadi diutarakan, sumber referensinya. Jika ada pertanyaan seperti biasa kita bisa diskusi di Telegram dan di Google Classroom. Sekian untuk pertemuan kedua dan ketiga. Saya Ridhi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.